Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Johan buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Tama, aku akan mengaturnya." Devano kemudian berkata kepada Tama Renza saat ini, "Tuan, menurutku lebih baik Anda pergi ke sana dan memberitahu bibi Anda bahwa Anda memang berniat untuk menunda pembebasannya selama 2 hari. Jika tidak begitu dia kembali ke Surabaya. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk balas dendam pada Johan." Johan mendengar itu segera berkata tanpa ragu-ragu, "Balas dendam padaku? Tuan Devano, maaf aku tidak takut dengannya. Biarkan dia kembali dan balas dendam denganku." Devano kemudian melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kamu tidak mengerti gaya akting wanita tua Renza itu. Dia adalah orang yang menyimpan dendam khusus dan memiliki berbagai metode untuk membalasnya. Jika Tuan Mudalah yang menyinggung dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa kepada Tuan Muda. Tetapi jika kamu menyinggung perasaannya, maka dia tidak hanya mencari masalah untukmu, bahkan keluarga dan teman-temanmu tidak akan biarkan saja." Mendengar ini, Johan tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Tapi dia tidak ingin Tama Renza meremehkannya, jadi dia menggigit kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak takut, aku Johan." Devano tidak bisa menahan nafas. Dia tahu karakter Cynthia Renza terlalu baik. Tama Renza yang awalnya membiarkan Cynthia Renza tinggal di sini selama 7 hari, tetapi Johan membiarkannya tinggal selama 9 hari, maka dia pasti akan menjadi sangat emosi. Tama Renza memiliki kekuatan dan kakek tua keluarga Libertus itu memihaknya. Dia jelas tidak berani melakukan apapun pada Tama, tapi dia tidak akan pernah melepaskan Johan. Jika tidak, kemarahan yang dia terima di Jakarta pasti akan segera menyebar menjadi bom. Oleh karena itu, karena mengkhawatirkan Jogan, dia menyarankan agar Tama membantunya untuk lepas dari masalah ini. Bagaimanapun, Tama telah lama menyinggung Cynthia Renza, dan ibu mertua Tama, Rika, memukul Cynthia secara langsung. Dengan kebencian yang begitu besar di sini, akan terasa sepele jika menahan Cynthia Renza selama 2 hari lagi. Tama Renza kemudian tertawa saat ini dan berkata, "Pokoknya, jika ada terlalu banyak kutu yang menggigit, aku harus pergi dan menemui bibiku sendiri." Ketika Johan mendengar ini, dia tahu bahwa Tama akan memblokir ini untuk dirinya sendiri, dan dia langsung berterima kasih. Jadi, dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, "Maaf Tuan Tama, saya telah membuat masalah untukmu." Tama melambaikan tangannya, Jangan katakan itu. Bagaimanapun, kamu semua sudah melakukan sesuatu untukku. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu menyebabkan masalah bagiku?" Lagi pula, Tama berkata kepada Devano, "Devano, siapkan mobilnya, mari kita pergi bersama." "Baik Tuan, mobil sudah saya siapkan," ujar Devano segera. Cynthia Renza tengah mengutuk anak buah Johan dan Tama yang ada di rumah kontrakan saat ini. "Tama Renza, kamu bajingan yang tidak tahu sopan santun. 7 hari telah berlalu, kenapa kamu tidak membiarkan aku keluar? Hei, kamu kaki tangan Tama yang kayak anjing. Kenapa kamu tidak membiarkan aku keluar? Ketika aku keluar, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian satu persatu. Apa kau benar-benar mengira aku Cynthia Renza yang tidak bisa apa-apa?
Cepat keluarkan aku. Cynthia Renza menjadi lebih bersemangat saat dia memarahi, dan tiba-tiba terbatuk tanpa henti. Uhuk, 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 uhuk. Jika kalian tidak membiarkan aku keluar, aku akan kembali dan melemparkan kalian semua ke Sungai Ciliwung dan menjadikan kalian semua makanan ikan di sana. Uhuk, uhuk, keluarkan aku. Aku ingin membunuh kalian semua satu demi satu, agar kalian tidak pernah bisa hidup menikmati kehidupan. Pantas saja Cynthia Renza histeris. Selama 9 hari, tinggal di tempat di mana populasi paling rendah tinggal, dia benar-benar kacau. Selain itu, tempat tinggalnya terletak di selatan Sungai Ciliwung, dan musim dinginnya lembab. Rumah sewa yang dia tinggali tidak memiliki AC atau pemanas. Setiap hari, dia hanya bisa menyeka air mata di tempat tidur yang dibungkus dengan selimut basah. Dari detik pertama pindah, dia ingin buru-buru kabur dan mengharapkan 7 hari itu segera berakhir. Tanpa diduga, setelah 7 hari, Johan malah tidak mau melepaskannya. Bagi Cynthia Renza, ini bukan hanya kemarahan, tapi juga ketakutan belaka. Dia takut Tama akan menyesalinya sekaligus. Periode 7 hari itu akan dibatalkan, dan kemudian tidak memberikan tanggal yang jelas, jadi dia terus menempatkan dirinya dalam tahanan rumah. Oleh karena itu, dia berteriak gila-gilaan setiap hari, hanya untuk menarik perhatian tetangga di sekitarnya, dan membiarkan tetangga sebelah rumahnya menelepon 110. Itu semua dilakukan hanya untuk menekan si anjing Johan dan Tama itu sadar, dan membuat mereka segera melepaskannya secepat mungkin. Namun, Cynthia Renza sama sekali tidak tahu bahwa Johan telah memindahkan semua tetangganya kemarin ke Hotel Bintang 5. Bangunan yang dibangun sendiri ini, termasuk pemiliknya, memiliki total 30 penghuni. Sekarang, kecuali Cynthia Renza, semua orang menikmatinya di Hotel Bintang 5 secara gratis. Karena itu, teriakan Cynthia Renza sama sekali tidak ada yang memperhatikannya. Hingga suaranya hampir habis, masih tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan sama sekali tidak ada tetangga atau polisi yang datang untuk bertanya. Cynthia Renza, yang sangat tertekan, segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan video ke ayahnya, Maher Renza, yang berada jauh di Surabaya. Begitu video diputar, Cynthia Renza menangis dan berkata, "Ayah, kamu harus menyuruh si brengsek Tama itu melepaskan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Jangan biarkan aku di sini terlalu lama. Aku akan mati di sini, huhuhu." Sementara itu Maher Renza menghela nafas tanpa daya di layar video. Dia tahu karakter Cynthia Renza dengan sangat baik, mengetahui bahwa Cynthia Renza sama sekali tidak mungkin melakukan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Jadi dia berkata dengan serius, "Cynthia anakku, jangan terlalu marah ya, bukankah hanya 2 hari saja? Bersabarlah, Cynthia, aku yakin Tama tidak akan menahanmu lebih lama, mungkin aku akan membiarkanmu kembali dalam 2 hari ini." Cynthia Renza menangis dan berkata, "Ayah, kamu tidak tahu bagaimana aku menjalani kehidupan di sini selama 9 hari ini. Ketika aku dewasa, kapan aku menderita kejahatan seperti itu, Ayah? Jika kamu tidak memberi pelajaran ke si brengsek Tama itu, dia tidak akan melepaskanku sekarang, ataupun besok. Mungkin tidak akan pernah. Bagaimana jika dia terus menahanku di sini?" Saat dia berkata, dia memohon lagi, "Ayah, aku mohon, telepon saja dia dan bujuk dia agar membiarkanku kembali." Maher Renza berkata dengan serius, "Cynthia anakku, sebelumnya aku telah meminta Askaragu untuk membujuk Tama dan dia telah berjanji akan kembali untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Masalah ini sangat penting bagi keluarga Renza. Jika itu semua gagal karena kamu, dan membuat Tama Renza berubah pikiran lagi, itu merupakan kerugian besar bagi keluarga Renza." Mendengar itu Cynthia Renza baru mengerti sekarang. Ternyata lelaki tua itu tidak mau menekan Tama Renza,
terutama karena dia tidak mau menyinggung Tama sendiri dan merugikan keluarga Renza. Ketika dia mengira bahwa ayahnya tidak dapat diandalkan, Cynthia Renza sangat sedih dan menangis. "Ayah, bagaimana jika Tama tidak mengizinkan aku pergi? Lalu apa yang harus aku lakukan?" Tuan tua keluarga Renza itu buru-buru berkata, "Oh, anakku Cynthia, jika Tama tidak mengizinkanmu pergi ke upacara pemujaan leluhur, ayah pasti akan meminta penjelasannya." Cynthia Renza langsung pingsan. "Ayah, festival menyapu makam akan berlangsung hingga April, dan masih 2 bulan lagi, padahal Cynthia Renza sudah tidak ingin melanjutkan hari-hari sulit seperti ini. Jika dia benar-benar harus menunggu sampai festival penghormatan leluhur baru bisa kembali, ini sama sekali tidak ada bedanya dengan membunuhnya secara perlahan." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.